Halo Tuan Adrian. Dia yang mengambil keperawananku. Tidur denganku tidak bayar. Pria terkaya Adrian. Orang besar seperti itu. Dan dia melupakanku. Tuan Adrian, saya supervisor di sini. Saya bisa melayani Anda di suite Anda. Tuan Adrian benci wanita. Mundur, awas kepala. Ini semua salahmu, sialan. Pasti bau busukmu yang menyinggung Tuan Adrian. Dan syal murahan itu. Buang saja. Aroma ini sangat familiar. Aroma itu lagi, kupu-kupu itu lagi. Baunya enak. Kamu. Aromanya hilang. Apa aku berkhayal? Dia sangat benci wanita. Jika dia mengenaliku, aku dipecat. Siska, begitu caramu bekerja? Tidak mau kerja? Keluar. Maaf Nona Zhao. Ya, ini hotelnya. Ibu, Hotel yang ditunjukkan cucuku mirip sekali dengan yang ini. Cucuku bilang menantuku berdarah dan diintimidasi. Aku harus temukan menantuku dan lindungi dia. Ibu mau menyamar lagi. Beliau kesini untuk mencarikanmu istri. Oh, aku temukan menantuku. Nak, aku ingin mengadakan pernikahan untuk anakku yang terbaik di kota megah. Apa paket termahal yang Anda punya? Kamu dari mana sih? Meja di sini harganya ratusan ribu. Anakmu bisa bekerja seumur hidupnya dan tetap tidak mampu membeli sepiring. Bagaimana kamu tahu anakku tidak mampu membayarnya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lihat dirimu. Kasihan, anakmu pasti pecundang. Keluar. Hati-hati. Nona Lily menurut kode karyawan pelanggan yang utama. Bu, biar saya bantu. Anak ini baunya harum sekali. Dan sangat baik. Dia pasti menantuku. Kamu anak baik. Kamu pasti menantuku. Kamu mengandung cucuku, kan? Bu, ibu ngomong apa? Beliau memaksa pernikahan di depan umum. Tapi Tuan Adrian baru saja memeluknya. Gadis ini benar-benar bisa menjinakkan kebencian Tuan Adrian pada wanita. Oh, anak baik. Kamu adalah menantu impianku. Pulanglah bersamaku dan nikahi anakku. Bu, ibu salah orang. Aku hanya seorang pelayan. Siska. Tuan Adrian baru saja mengeluarkan 50 juta rupiah untuk hotel. Kami sekarang hotel bintang 7. Bawa nenek tua ini keluar dari sini. Sekarang, jangan kotori karpet kami. Nona Lily, aturan pertama. Begitu masuk, Anda adalah tamu. Tante ini hanya ingin info paket pernikahan. Pernikahan? Lihat dirimu. Dan kamu mau punya cucu? Anakmu pantas mati sendiri. Tidak ada keturunan untukmu. Kalian orang miskin tidak pantas punya anak. Anak-anak kalian akan jadi pengemis. Kamu. Beraninya kau mengutuk keluargamu. Beraninya kau memukulku? Dasar nenek tua bangka. Awas. Perutku sakit. Apa aku hamil? Tunggu apa lagi? Selamatkan menantuku. Dan kau berhenti pura-pura. kau mencari masalah. Tuan Adrian, saya tahu Anda benci wanita. Saya akan usir para idiot ini.
kamu buta. Ini Ibu Tuan Adrian, wanita paling mulia di kota Megah. Nyonya Mo? Nyonya, ini Nyonya Mo. Tuan Adrian, maaf, saya salah saya. Saya tidak mengenali beliau. Tuan Adrian, maaf. Ibu saya tidak tahan darah. Paham, buang dia ke utara. Buang? Tuan, saya salah. Saya tidak tahu kalau itu Nyonya Mo. Saya tidak mau mati, Tuan Adrian. Tolong ampuni saya. Dia sangat benci wanita. Dia tidak akan mengira aku punya maksud tersembunyi, atau dia mau memecatku. Si nakal gadis ini mempertaruhkan nyawanya untukku. Dia menantuku. Apa aku benar-benar hamil anaknya? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua mati bersamanya. Sedangkan kamu, nasibmu tergantung padanya. Membiarkanmu hidup sudah merupakan belas kasihan. Tidak, ibumu. Kamu layak menjadi menantuku. Si nakal memegangnya erat. Kamu bahkan menyembuhkan kebenciannya pada wanita. Siska si Jalang. Lebih baik mati. Kamu sadar. Selamat. Kamu hamil. Kembar 3. Beruntung kamu subur. Atau kamu tidak bisa mempertahankannya. Kamu terlalu lelah. Jadi kamu pingsan. Jaga dirimu lebih baik. Pakai kondom. Aku mandul. Kamu tidak bisa hamil. Dia membohongiku lagi. Aku benar-benar hamil olehnya. Kak, bisa tolong aku minta ampun? Menyinggung ibumu, mati itu lebih mudah. Hidup yang sebenarnya hukuman. Mengerti? Tuan, apa menurutmu, Siska? Yang mengambil malam pertamamu dengan syal sebulan lalu? Karena itu, mungkin si Jalang itu sudah tidur dengan Tuan Adrian? Mau dikirim ke Afrika? Tapi toh dialah yang pertama kali kau tiduri, kan? Sebagai pria, masa kau sedingin itu? Atau kau hanya peduli pada pelayan kelinci kecil itu? Tuan Adrian, aku tak sengaja tabrak ibumu. Mohon, mengingat apa yang terjadi sebulan lalu, maafkan aku. Tuan Adrian, ku mohon. Ini syalnya. Jadi malam pertama Tuan Adrian sungguh jatuh padanya. Parah. Keluar. Tuan Adrian, aku juga gadis suci, dan kau ambil malam pertamaku. Obat perangsang apa yang kau pakai hari itu? Ini Chanel. Kalau kau suka, kau bisa cium aku lagi. Aku tak sentuh wanita yang sudah tidur denganku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Keluar. Ya, Tuan Adrian, sebenarnya malam pertama tidak begitu penting. Kau punya banyak kesempatan untuk kehilangannya. Kupikir Siska pilihan tepat. Aku cek latar belakangnya. Dia diterima di Universitas Tsinghua. Datang ke sini karena dia tak sanggup bayar kuliah. Kerja sebagai pelayan hotel. Gadis itu hidupnya susah. Ibu sakit, ayah judi, dan dia sendiri putus sekolah. Kau adalah CEO yang menyelamatkannya dari jalanan. Aku masih mahasiswa. Aku nggak lakuin hal begitu. Dan aroma di tubuhnya yang tak bisa kutahan. Mungkinkah dia? Aku harus mencari tahu. Kau tak bisa asal masuk ke bangsal kandungan. kau wanita subur langka, hamil kembar 3, dan sudah sebulan, ketiganya sehat. Tuan Adrian, Sebulan lalu apa kamu melihatku?
Oh tidak, syalnya hilang. Dia bisa mencium bayiku, dia pasti akan mengenaliku. Tapi sebagai seorang ayah, dia berhak tahu. Tuan Adrian, sebulan lalu kita pernah... Dasar nakal. Kapan kau bawa menantu ibu pulang? Ibu dengar sebulan lalu kau di hotel itu melakukan itu. Apa gadis itu menantu ibu, Siska? Dan aku punya firasat. Dia hamil dengan pewaris keluargamu. Aku sudah siapkan mas kawin, 100 kati emas batangan, 2 set perhiasan mewah, dan puluhan villa. Keluargamu sudah turun-temurun cuma 1 anak. Asal dia menikah ke keluarga ini, dia akan menjadi leluhur keluargamu kita. Aku tidak akan menikahi wanita yang menggunakan obat untuk tidur denganku. Tapi kalau memang dia... Sebulan lalu apa kita tidur bersama bayi itu? Milikku, kan? Aku tidak akan menikahi wanita yang memakai obat untuk tidur denganku. Sebulan lalu aku tidur dengannya di hotel. Aku bahkan meminta uang padanya. Kalau dia tahu, aku akan dikeluarkan. Biaya pengobatan ibu akan hilang. Bukan bayinya milik pacarku. Kami sangat saling mencintai. Pacar? 5 juta rupiah di kartu ini. Kompensasi untuk melindungi ibuku. Dia tidak mengenaliku. Atau menciumku. Mungkinkah aromaku sudah hilang? Kehilangan darah berlebihan mempengaruhi fungsi tubuh. Aromanya untuk sementara menghilang. Itu karena kehilangan darah. Yah, kita seharusnya tidak menjalin hubungan lagi pula. Dia menaikkan gajiku. Biaya pengobatan ibu terbayar. Aku tidak bisa menerima uangnya. Ini kartu Anda, Tuan Adrian. Nona Siska, apa yang Tuan Adrian berikan kepada Anda tidak akan diambil kembali. Simpan saja kartu itu. Yah, akhirnya dia memberiku uang. Ibu punya uang untuk berobat, dan aku punya uang untuk sekolah. Kalau anak tidak diinginkan ayahnya, aku hanya bisa menggugurkannya. Maaf, Nak. Apakah Anda memiliki darah janin, Nona Siska? Iya. Tolong bantu saya konfirmasi DNA-nya. Oke. Nona Siska mungkin satu-satunya penawar Tuan Adrian. Calon nyonya masa depan. Nak. Bapak. Ibu harus melepasmu. Siska, jalan kerja lagi? Nona Lily, kenapa? Kecewa aku tidak mati. Biarkan aku bilang, aku nggak bakal mati. Dan sekarang aku wanita Tuan Adrian. Kamu hamil? Tuan Adrian tidak boleh tahu kalau sial itu milik Siska. Dia bakal dapat semuanya dengan anak itu. Tuan Adrian bakal bunuh aku. Siska, kamu mati. Dasar jalang, beraninya kau menggoda Tuan Adrian? Lepaskan aku nggak menggoda dia. Akan kukuliti kau hidup-hidup dan merobek anak haram itu dari perutmu. Aku tidak menggoda Tuan Adrian. Kita lihat apa dia masih mau kamu. Masuk. Teman-teman, ini hadiah. Si jalang kecil ini barang paling laris hotel kita. Cantik dan lembut dengan aroma murahan. Semuanya coba cicipi. Menggiurkan ya? Tidak. Aromanya? Kenapa nggak ada baunya? Mendekat. Jangan. Jangan sentuh aku. Menjauh. Aromanya murahan banget. Jangan ke sini. Jangan sentuh aku. Siska, dasar jalang. Bukankah kau suka menggoda pria? Hari ini kau akan berpesta sungguhan. Ayo cari tempat sepi, bawa dia. Lepaskan aku.
Dasar anak tidak tahu terima kasih. Di mana menantu saya? Tidak mengejar istrimu, kamu akan mati sendirian. Brengsek, kamu tidur dengannya sebulan lalu dan tidak menikahinya. Aku akan membunuhmu, anak haram. Ibu, Coba pikirkan apa yang terjadi sebulan lalu. Tolong maafkan aku. Bayi di perutku adalah milik pacarku. Kami saling mencintai. lupakan saja. Perempuan dari sebulan lalu bukan Siska, itu adalah Lily. Dia adalah pelayan yang mendorongmu. Tuan punya seorang putra, kembar 3 loh, anak haram beruntung. Kamu juga gila. Gadis yang memberimu pertama kali adalah Siska, bukan Nona Lily. Benar-benar dia. Dan ini laporan DNA. Anak ini subur. Laporannya bilang kembar 3. Keluargamu punya ahli waris. Tes kehamilan tidak berarti apa-apa. Aku tidak bisa punya anak, dia punya pacar. Lagi pula, dokter bilang aku mandul. Aku tidak bisa punya anak. Tuan Adrian lihat laporan ini. Saya menyuruh dokter memeriksa darah Siska. Tes menunjukkan anak itu adalah putra kandung Tuan. Aku benar-benar punya anak. Jadi bagaimana kalau dia punya pacar? Selama dia belum menikah, memohon padanya untuk menikahimu. Perjuangkan dia. Kamu benar-benar pecundang. Di mana dia? Dia seharusnya bekerja di hotel. Dia bekerja? Siapkan mobil. Aku akan melamar sendiri. Aku saja. Tapi sudah 6 kali. Pikirkan apa yang terjadi sebulan lalu. Tolong, lepaskan aku. Beraninya kau berbohong padaku? Tuan Adrian, dia tidak ada di hotel. Rekaman menunjukkan bahwa Nona Lily membawa Nona itu pergi bersama beberapa pria. Periksa untukku. Ya. Jika terjadi apa-apa pada Nona itu, Beiceng akan menjadi lautan darah. Nona Lily, gadis ini benar-benar cantik. Lebih cantik lagi sekarang dia hamil. Siska, hari ini aku akan sendiri merobek anak haram itu dari rahimmu. Coba lihat apakah Tuan Adrian masih menginginkanmu. Adrian tidak akan melepaskanmu. Bayi ini adalah milik Adrian. Nona Lily, ini Tidak mungkin. Tuan Adrian benci wanita. Dia tidak akan menginginkannya, gadis kampung miskin ini. Sebaliknya, akulah yang menyinggung ibumu, dan Tuan Adrian tidak melakukan apa-apa. Itu karena aku sudah wanita, Tuan Adrian. Kau percaya aku atau dia? Lanjutkan. Tidak. pelacur kecil, aku akan membuatmu merasa enak. Tolong aku. Kamu sangat seksi. Aku tidak tahan. Tidak. Lepaskan aku. Tuan Adrian, kau sangat kuat. Bisakah kau selamatkan anakmu? Tolong aku. Hentikan. Siapa berani sentuh wanitaku? Kamu siapa sih? Berani ganggu kesenanganku? Anak-anak, tangkap dia. Ayo. Jangan takut, aku di sini. Tuan Adrian, aku tidak tahu apa-apa. Dia diam-diam menerima klien di hotel. Jadi aku datang menasihati. Tuan Adrian, aku wanitamu. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Dia menculikku ke sini, bilang akan pakai gunting untuk mengeluarkan bayiku. Kau bilang kau wanitaku. Ya, dan kau ambil keperawananku.
Beraninya kau. Menodai kesucian Tuan Adrian? Perempuan, aku mau perempuan. Kalau begitu simpan dia. Biarkan mereka bersenang-senang. Tuan Adrian, mereka sudah diracuni. Mereka akan membunuhku. Atau kau bisa pilih opsi 2. Tuan Adrian, jangan tertipu olehnya. Dia melakukan apa saja demi uang. Dia ditiduri 7 kali oleh seorang pria. Dia mengandung anak haram. Anak haram, dengar. Pria yang menidurinya 7 kali malam itu adalah aku. Bayi di perutnya adalah pewaris keluargamu. Tidak mungkin. Bagaimana? Pria malam itu. Itu kamu? Siska, ini salahku. Semua salahku. Demi masa lalu kita, maafkan aku. Kau baik sekali. Kumohon. Hidup atau matinya ada di tanganmu. Kumohon, kau baik sekali. Kumohon. Tidak ada maaf. Belas kasihan pada kejahatan adalah kekejaman pada kebaikan. Kejahatan akan dihukum. Jadi, tidak ada maaf. Nah, kelinci yang menggigit. Kalau begitu, ikuti aturan. Ya, Lepaskan aku. bawa mereka semua. Ya, Tuan Adrian begitu angkuh. Benar-benar menyelamatkanku. Bagaimana dia? Sih, dia baik, tapi Katakan saja, kau tidak akan mati. dia kekurangan gizi dan shock. Istirahat seminggu, dia akan pulih. Seminggu libur terlalu mahal. Aku belum bayar biaya rumah sakit, Ibu. Tuan Adrian, aku baik-baik saja. Benar-benar baik. Aku bisa kerja sekarang. Keluar. Ya. Dia kelihatan marah. Aku sudah merepotkannya. Apa dia akan memecatku? Maaf, Tuan Adrian. Aku pergi. Duduk. Bukankah Tuan Adrian benci wanita? Wanita di sekitarnya bahkan mendekatinya langsung diusir. Kenapa dia yang mengoleskan obat sendiri? Tuan Adrian begitu lembut. Pertama kali ada yang peduli padaku. Maaf Tuan Adrian, aku sudah merepotkanmu. Kau baik. Kau dapat hadiah. Masuk. Gula darahmu rendah. Makan permen. Dan bunga ini, Bukankah cewek suka bunga? Kau berani saat dirawat. Ini hadiahmu. Apa aku pakai racun di wajah? Bahkan tidak bisa mengaku perasaan? Beli bunga paling populer dan kue favorit cewek. Tuan, kau jatuh cinta. Apa kau pikir dia pengeruk harta? Tapi barang-barang ini tidak sesuai statusmu. Meski ibuku mengatur agar dia tidur denganku, dia wanitaku sekarang. Hormati dia. Ya, Bagaimana aku bisa melakukan hal kekanakan begitu? Pasti efek samping obat itu. Sekali hirup, aku ketagihan. Terlalu dekat dengannya, aku hilang kendali. terima kasih Tuan Adrian. Enak sekali. Omong-omong Tuan Adrian, boleh minta tolong? Sialan, obat macam apa yang dia pakai tak bisa kendalikan diri di dekatnya. Tuan Adrian, celana Tuan hampir meledak. Kenapa wajah Tuan masih jelek? Boleh saya potong gaji 1 hari saja? Saya akan kerja besok. Jangan pecat saya. Pakai bajumu. Tuan Adrian terang-terangan ini memalukan. Tuan Adrian sangat membenciku. Maaf Tuan Adrian, saya pergi. Masuk. Ganti. Tuan Adrian, bajuku baik-baik saja. Bajumu terlalu bau. Jangan pakai parfum lagi. Dia sangat benci bayiku. Tuan Adrian membawa semua koleksi baru musim ini. Semua ukuranmu, silakan ikut kami.
Astaga, berubah total. Tuan Adrian pasti jatuh cinta. Tuan Adrian. Kenapa dia diam? Maaf Tuan Adrian, saya belum pernah pakai baju seperti ini. Pasti kelihatan jelek, saya ganti sekarang. Tampak bagus. Juga, berhenti minta maaf. Aku benci itu. $100.000? Bungkus semuanya. Ya, Tuan Adrian, saya pakai baju saya sendiri. Saya kembali ke asrama saja. Terlalu mahal, tidak mampu. Saya pergi. Kenapa terburu-buru? Kamu bahkan berbohong bayi itu milik orang lain. Kamu mau aborsi bayiku dan menikah dengan orang lain? Kamu tahu semuanya. Aku tidak akan menikahi wanita yang menggunakan narkoba untuk naik ke ranjangku. Bukankah kamu benci orang seperti aku? Kenapa masih bertanya? Aku... Lahirkan. Apa? Lahirkan bayiku, aku akan memberimu 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Tidak bisa dapat segitu dalam 10 kehidupan. Matamu berbinar dengar 500 juta. Pantas saja pengeruk harta. Maaf Tuan Adrian, aku tolak. Apa? Aku tumbuh tanpa ayah. Dipanggil anak haram. Bahkan... Ayah keluar, ibu akan marah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah menikahi ibumu. Ibumu memohon padaku untuk tinggal bersamanya. Kalau aku tidak memasukkanmu dan mendaftarkan, kamu bahkan tidak bisa sekolah. Aku sudah menolongmu. Jadi, aku tidak mau anakku seperti aku. Dipandang rendah anak haram. Lagi pula penampilanku. Dan latar belakangku biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin sebuah keluarga seperti keluargamu mau menerima aku dan anakku? Aku tahu posisiku. Daripada membiarkan dia direndahkan, lebih baik diakhiri sekarang. Jadi, kamu pikir karena statusmu yang biasa, keluargamu akan memandang rendah dirimu dan anakmu akan menderita, benar? Iya. Seperti saat kaisar menyukai seorang pelayan, anak-anaknya menderita karena status rendah ibunya. Bukan seperti ganti baju. Kalau begitu, biar aku beritahu, anakku tidak akan menderita. Aku akan memberinya uang dan cinta. Dia akan menjadi satu-satunya pewaris keluargamu. Nona Siska, maksud Tuan Adrian adalah Anda satu-satunya wanita dalam hidupnya. KTP kamu ada? Buat apa? Ke pengadilan. Tuan Adrian mau menikahi aku? Aku menikah dengan pria terkaya? Jadi aku nggak perlu gugurin. Mereka bisa lihat dunia. Tuan Adrian akan merawat mereka, dan ibu biaya rumah sakitnya terbayar. Menikah, akhirnya aku punya rumah yang sesungguhnya. Kamu peduli banget sama kertas ini. Mau pamer ke siapa? Bahkan jika kamu pura-pura jadi kelinci, kamu harus melakukannya lebih baik. Kamu nggak punya tas yang layak. Kartu ini tanpa batas. Passwordnya tanggal ulang tahunmu. Aku nggak bisa terima ini. Oh, dan kartu ini 5 juta yang kamu kasih ke aku kembalikan. Tapi aku pakai 10.000 untuk ibu. Pakai saja sesukamu, jangan sok polos. Kenapa kamu pikir aku pura-pura? Halo, Dasar bajingan, cepat bawa menantu saya pulang. Mau dipukul? aku bawa dia sekarang. Ibumu? Iya. Kita menikah diam-diam, kontrak 1 tahun, kita pisah setelah bayi lahir. Jangan punya pikiran liar. Aku mengerti. Aku akan bertemu ibu mertuaku. Dia tampak baik, tapi mungkin dia tidak bisa menerima perbedaan status yang besar. Rumah sebesar ini, seperti istana. dia sudah kembali. Cepat. Swan Nyonya. Pertunjukan bagus. Ini keluarga kaya ya? Jangan malu.
Untuk setahun ke depan, ini rumahmu. Iya, Tuan Adrian. Tuan, ibumu sudah menunggu di atas. Saya akan urus nyonya di sini. Bison, Iya. dia milikku, jaga dia. Iya. Apa ini bau miskin? Bisun, aku sudah membersihkan tasku. Nggak bau. Masa nggak bau? Bau miskin. Kamu sudah menodai pintu keluargamu. Nah. Keluargamu adalah keluarga bangsawan berusia seabad. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan tidak pantas dapat pernikahan. Tentu kamu tak bisa masuk begitu saja. Semua barangmu harus dibakar. Kamu harus melompati anglo ini. Hilangkan kemiskinan. Tidak ada barang penting di tasku. Orang miskin tak punya barang bagus. Kamu cuma mesin anak dan pelayan rendahan. Kamu pikir kamu seorang nyonya. Bisun, latar belakangku buruk tapi kamu dan aku sama. Kita sama-sama cari nafkah. Aku tidak rendah dan bukan alat. Dan aku istri sah Tuan Adrian. Aku berhak menyimpan barangku. Beraninya kau melawanku? Dengan namanya, aku membesarkannya sejak kecil. Aku seperti ibu mertuamu. Ku bilang bakar, bakar saja. Nyalakan api. Tidak ada barang penting di tasku. Itu... Jangan bakar akta nikahku. Jangan, ini bukti anakku punya keluarga. Akta nikah? Kamu pikir kertas ini bisa mengikat tuan muda kita? Menurut aturan keluargamu, hanya setelah upacara pernikahan, barulah kau istri yang sah. Kertas ini tidak sah. Nak, aku nasihati kau bersikap sopan. Usir ibu, pertahankan anak, biasa di keluarga kaya. Hari ini, aku akan mengajarimu aturan. Tidak, lepas aku, tidak. Siapa yang beri kau nyali? Untuk bikin aturan bagi wanita. Tuan salah paham. Saya mengikuti aturan keluargamu untuk upacara masuk, untuk membantu dia masuk ke dalam keluarga. Dia tidak menghargainya dan memanggilku pembantu. Katanya aku tidak pantas mengatur dia. Apa dia menindasmu? Tuan, dia... Aku suruh kamu bicara. Bison, dia ingin membakar akta nikahku. Dia tidak mau kartu hitam, tapi begitu peduli dengan kertas ini. Kamu benar-benar bisa akting. Tuan, percayalah padaku. Aku bekerja untuk keluargamu bersama nyonyamu dan melayani keluarga seumur hidupku. Itu untuk menjaga aturan keluargamu. Kamu membuat kekacauan begitu masuk. Kamu ingin ibuku mengira aku menyiksamu? Dia benar-benar membenciku. Dia akan mengusirku. Tuan Adrian, aku... Tuan, Anda seorang wanita bangsawan. Bagaimana bisa Anda berlutut kepada seorang pelayan? Tuan Adrian, aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak, kamu sedang hamil. Sulit untuk membungkuk. Semua orang melihat itu. Di keluarga ini, bahkan aku harus berjongkok untuk mengikat sepatunya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindasnya? Adapun ini bukti keluarga anakku. Beraninya kau membakarnya? Tuan, aku salah. Aku mengikuti aturan lama. Nyonyamu sangat peduli dengan aturan. Dia akan marah. Aturan? Wanitaku adalah aturannya. Ibu, apa belum cukup kau dengar di atas? Dia melihatnya, habislah. Nyonyamu, ibu harus membantu saya. Tuan muda terpesona oleh wanita penggoda ini. Dia tidak peduli dengan aturan. Dasar anak haram. Siska sayang adalah menantu yang saya pilih. Kamu itu apa? Berani-beraninya kau menetapkan aturan untuknya. Nyonyamu, Kau menyuruhnya melompati anglo. Nyonyamu, saya hanya mengikuti aturan lama. Nah, karena kau tahu aturan begitu baik. Ayo,
Lompat. Mohon maafkan saya, Nyonya, jangan. Kau menyuruhnya melompati Anglo untuk menghilangkan kemiskinan. Maka sikap budakmu itu perlu dicuci lebih lagi. Jangan. Jangan. Maaf, saya lancang. Bicaralah. Aturan ini agak keras. Menantu yang begitu baik, maka aturan ini mati bersamanya. Terima kasih, Nyonya muda. Nyonya sangat murah hati. Dia sudah bicara, jadi aku lepaskan kamu. Usir dia dari keluargamu dan coret dia dari industri ini. Nyonya Mo, kalau Nyonya usir saya tidak punya cara untuk hidup. Jangan usir saya. Saya tahu saya salah. Nyonya muda, saya salah. Keluar. Nyonya besar, saya salah. Nyonya muda, saya salah. Nyonya muda, ampuni saya. Nyonya mau galak sekali. Oh, Siska sayang, kamu pasti takut. Semua salahku karena terlambat. Nyonya Mo, saya tidak apa-apa. Kenapa masih panggil Nyonya Mo, panggil ibu? Dia keberatan? Mo Beixiao, apa kamu ganggu Siska? Dia terlalu takut untuk bicara. Jangan takut sayang. Kalau dia berani ganggu kamu, ibu akan beri dia pelajaran. Kenapa kamu lihat aku? Dia suruh kamu panggil. Panggil saja. Ibu. Baik. Pandai bicara manis. Cepat sekali membujuknya. Ingat ini, mulai sekarang Siska yang atur rumah ini. Siapapun yang buat dia sakit hati, nasib bisun menantinya. Ya, salam Nyonya. Jadi beginilah rasanya dilindungi. Cepat bawa hadiahku ke sini. Tidak, Ibu. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Oh, terlalu sedikit. Saya tambah lagi. Tidak. Bukan itu maksudku. Terima saja. Oke. Makasih, Ibu. Manis sekali mulutmu. Siska sayang, aku menemukan tim perencana pernikahan terbaik di dunia. Aku berencana mengadakan pernikahan global. Pernikahan di setiap negara, setidaknya 300 kali. Aku ingin seluruh dunia tahu betapa cantiknya menantuku. Kita akan merahasiakan pernikahan kita 1 tahun, lalu berpisah setelah bayi lahir. Jangan punya ide gila. Keluargamu adalah keluarga bangsawan berusia seabad. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan tidak pantas dapat nikah. Dia mungkin tidak mau pernikahan. Ibu, aku tidak mau pernikahan. Tidak ada nikah? Tidak bisa. Saat kita punya menantu, bagaimana bisa kami mengecewakanmu? Dan aku ingin seluruh dunia tahu. Aku punya menantu yang begitu baik. Kurang ajar kamu mengganggu Siska sayang, dasar bajingan. Ibu, jangan pukul dia. Aku tidak mau pernikahan, bukan salah dia. Jantungku deg-degan, dia malah membelaku. Kemampuan seorang pengeruk harta profesional sungguh luar biasa. Melihat kalian begitu mesra, aku lega. Oh, sudah malam. Siska sayang masih hamil. Cepat tidur dan istirahat. Adrian, cepat antarkan istrimu tidur. Tidur dengan Tuan Adrian? Dia pasti nggak senang. Ibu, aku tidur di kamar tamu saja. Aku sering bangun malam. Nanti mengganggu istirahat Tuan Adrian. Oh, istirahat? Tugasnya melayanimu dengan baik. Nak, jaga menantuku dengan baik. Kalau tidak, ibu tetap pukul kamu. Ibu ngomong apa sih? Dia masih hamil. Ibu bilang apa? Ibu hamil butuh perhatian. Atau kamu berkhayal? Ibu tahu malam itu ranjang hotelnya ambruk. Ibu. Baiklah, cepat lihat kamar yang ibu hias untukmu. Ayo. Nak, jaga istrimu dengan baik. Ingat, jangan paksa dia. Dia malah mengunci pintu. Aku mandi dulu. Aku nggak pernah menyangka akan benar-benar menikahi Tuan Adrian. Dan tidur dengannya.
Gimana cara pakai ini? Kok lama banget sih? Apa dia pingsan? Aroma itu lagi. Saat aku mendekat padanya, aku nggak bisa berpikir jernih. Maaf Tuan Adrian. Aku kehilangan keseimbangan. Jangan bergerak. Tuan Adrian, apa ada sesuatu di saku Anda? Yang keras? Diam. Aku bilang jangan bergerak. Jangan bergerak. Tapi ini sakit banget. Siska. Obat macam apa yang dia pakai? Setiap kali aku dekat dengannya, aku merasa aku kehilangan kendali diri. Tuan Adrian? Aku mau istirahat sekarang. Aku ada kerja besok pagi. Kau mengandung anakku. Dan masih pakai parfum perangsang ini. Dan kau mau pergi ke hotel? Bergoyang di depan pria? Tuan Adrian, aku wanita subur. Ini aroma alamiku. Aku sudah punya ini sejak kecil. Aku nggak bisa menahannya. Aku sudah dengar alasan itu ribuan kali. Yang terakhir bilang dia punya aroma alami pakai Chanel. Dan kau lebih baik jelaskan. Kenapa aku jadi misoginis selama 10 tahun, mual jika disentuh wanita manapun. Tapi saat kau muncul, aku kehilangan kendali. Kalau ini bukan obat, terus apa? Aroma di tubuhmu itu murahan. Bapak benar. Bagaimana mungkin orang biasa bisa berbau seperti itu? Bahkan aku pikir itu aneh. Bagaimana cara membuatnya percaya? Kalau Anda nggak percaya, terserah. Tapi aku kerja bukan untuk menggoda siapapun. Aku benar-benar membutuhkan uang, dan aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Aku bokek. Kartu hitam itu tanpa batas. Apalagi yang kau butuhkan? Itu uangmu, aku nggak bisa menyentuhnya. Kau pikir sok suci di depanku, pura-pura nggak peduli uang, akan membuatku terkesan? Aku nggak pura-pura. Aku nggak... Kalau butuh uang, aku kasih uang. Dan tidur denganku. Itu nggak ada di kontrak. Dia ingat itu. Dia lagi mandi air dingin. Setiap kali dia sentuh aku, dia langsung mandi. Aromaku pasti bikin dia jijik. Mending jangan bikin dia malu. Nyonya, Tuan Adrian suruh kami antar sarang walet untuk Nyonya. Ini sarang walet darah terbaik. Hanya 2 kilo per tahun di dunia. Gak bisa dibeli dengan uang. Tuan Adrian suruh orang bawakan ini untuk kesehatan Nyonya. Dia benar-benar peduli sama Nyonya. Aku belum pernah lihat dia seperti ini. Semua ini dia yang siapkan. Semua baju ukuran Nyonya. Dan skincare juga dia yang pilih. Dia bilang semua harus tanpa pewangi. Hidup ini terasa seperti mimpi. Nyonya, aku pergi dulu. Tuan kecil, pegang tali pusarmu. Bajingan, kirim uang, atau aku buat masalah di rumah sakit dan bikin ibumu diusir. Gajiku belum cair. Dan kalaupun aku dapat, semuanya untuk biaya berobat ibu. Ibumu itu lubang uang, 10 juta sebulan cuma untuk cuci darah. Dia toh sudah mau mati. Bangun. Tidak peduli semewah apa sarang burungnya dan semahal apa pakaiannya, itu bukan milikku. Lahir di lumpur. Mana mungkin aku bisa keluar? Mungkin aku bisa pinjam dari Tuan Adrian untuk biaya operasi ibu. Aku akan bekerja keras sampai tulang membayar utangnya. Lucu saat dia tidur. Sayangnya dia pengeruk harta. Ibu jangan mati. Jangan tinggalkan aku. Aku akan cari banyak uang.
Menggenggam kartu hitam itu saat tidur. Galak saat dia menolakku. Tidak akan lembek padanya. Anakku tidak akan tidur di lantai. Jangan tinggalkan aku. Ya Tuhan, 3 tahun jadi pelayan hotel masih nggak bisa pakai sendok garpu. Memalukan. Nyonya, coba ini. Tuan minta dapur buatkan saus ini. Katanya hamil bisa ubah selera, jadi mereka siapkan 3 macam untuk Nyonya pilih. Cuma permintaan biasa. Iya, betul. Tuan bilang sepintas dapur sudah sibuk dari pagi. Enak. Terima kasih Tuan Adrian. Nyonya ini akan membantu. Benar, aku baik-baik saja. Piwong apa ini? Tuan sudah menyiapkannya seminggu lalu. Obat anti mual impor untuk bangsawan Eropa. 50 juta rupiah per butir. 50 juta per butir? Asisten Zhou bekerja sampai subuh, selesai jam 6. Hampir menangis saat menelepon saya. 50 juta per butir? Sangat sepadan. Pinggang yang begitu kecil. Takut aku akan mematahkannya malam itu. Terlalu kurus, makan lebih banyak. Atau bayinya tidak akan berkembang baik. Lagi-lagi demi bayi. Tapi dia benar. Aku perlu makan lebih banyak untuk pertumbuhan bayi. Nyonya, asam folatnya juga dari Tuan Adrian. Jam 3 pagi tadi malam, lampu belajarnya masih menyala. Layar penuh panduan nutrisi kehamilan. Catatan di mana-mana, semalaman. Kamu banyak bicara. Tuan Adrian, aku kenyang. Hampir tidak makan, itu akan mempengaruhi anak. Demi anak. Jangan khawatir Tuan Adrian, sudah tanda tangan perjanjian. Aku akan memberimu bayi yang sehat. Aku kenyang, aku pergi kerja sekarang. Berhenti. Siska, kamu lebay banget sih. Tuan Adrian, aku nggak bisa diam saja karena aku hamil. Pekerjaan adalah harga diriku, kita sudah sepakat. Baiklah, aku lagi senang hari ini. Sebutkan satu permintaan. Katakan, kamu mau apa? Apa aja? Kecuali perpanjangan kontrak. Enggak. Aku tahu, cerai dalam setahun. Aku nggak akan lebih. Lanjut. Tuan Adrian? Boleh? Meminjam uang dari kartu hitammu? Aku akan mencatatnya, dan aku akan mengembalikannya. Aku kasih kamu kartu itu untuk kamu pakai sesukamu. Itu beda. Meminjam bikin aku merasa lebih baik. Jadi orang baik kalau mau, aku antar kamu. Enggak, Tuan Adrian. Aku naik bus aja. Ikut aku. Tuan Adrian, Federal Reserve sedang menunggu rapat Anda. Cuma antarin dia kerja. Dia bahkan nggak datang ke Federal Reserve. Demi bayi. Tuan Adrian, Bapak bercanda. Tuan Adrian, turunkan aku di persimpangan saja. Nggak mau teman kerjaku lihat. Betul, Yeti. Dia orang terkaya sedunia. Aku cuma pelayan. Itu cuma bikin dia malu. Makasih, Tuan Adrian. Dia lebih milih jalan 200 meter lagi daripada orang tahu aku bersamanya. Apa aku seburuk itu?
Pindahkan Siska ke ruang VIP dan naikkan gajinya. Siap, kerja sedikit gaji banyak. Siska, reuni SMA hari ini. Kamu datang? Enggak, aku enggak pergi. Aku tahu kamu lagi bokek. Aku yang traktir. Luaskan wawasanmu. Makasih, tapi enggak, aku ada kerja. Tuan Rina pergi ke hotel Anda. Saya tidak kenal dia. Yang sudah bertahun-tahun mengejar Tuan Putri keluarga Su. Dia teman SMA Nyonya. Dia pernah merundung Nyonya. Dia bawa banyak teman sekelas dan pesan makan malam di hotel tempat Nyonya bekerja. Minta Nyonya jadi pelayan mereka. Jelas sasarannya Nyonya. Siapkan mobil. Ke wilayah Tuan Adrian merundung wanitanya. Itu bunuh diri. Lama tak jumpa. Sudah lama sekali. Anggun sekali. Si cantik kelas dan si juara kelas beneran jadi pelayan. Ayo biar si juara kelas tuang minum kita. Siska, kenapa cuma berdiri di situ? Kan ini tugasmu. Siska, kamu masuk Universitas Hwaking. Pintar banget. Kok jadi pelayan? Nggak bisa bayar kuliah. Buat apa nilai bagus? Tetap menuang minuman kita. Aku sengaja atur meja ini hari ini bukan cuma untuk reuni. Tahu kenapa? Tuan Adrian baru beli hotel ini. Ayahku bisnis sama keluarga Mo dan keluarga Su punya saham. Serius? Sheila, kamu udah ketemu Tuan Adrian? Bukan cuma bertemu. Tuan Adrian belum menikah. Ibu Mo kepengen punya cucu laki. Kata ayah, dengan koneksi keluarga Su, pernikahannya sudah pasti. Siska, dengar itu? Sheila bakal jadi nyonya besar keluarga Adrian. Sekarang, sujud dan sembah dia. Mungkin kamu bisa kerja jadi pembantunya. Mimpi aja. Maksud kamu apa? Tuan Adrian sudah menikah. Siska Ruan, pelayan rendahan sepertimu, berani menyebut namanya? Kamu sombong banget sih. Kamu pikir kamu akan lulus dan meninggalkan aturanku? Kamu menatap apa? Bersihkan ini, sekarang. Maaf, salahku tersandung. Siska Ruan, lihat dirimu, terlalu miskin untuk membayar SPP, terlahir menjadi pelayan selamanya. Berani menyebut namanya di depanku? Dengar, Tuan Adrian dan aku satu kelas. Dan kamu? Kamu cuma belajar dan kerja. Kamu berada di bawah kakiku. Lepaskan. Tidak. Kamu mau ngapain? Aku pelanggan yang bayar. Lepaskan buku kosakata. Lihat berantakannya. Masih hafal bahasa Inggris? Apa? Kamu pamer ya? Kembalikan. Gimana kalau kamu masuk Tsinghua? Nggak bisa bayar SPP juga. Kamu dan ibumu yang nggak guna lahir miskin. Bukan cuma buku, ada obat juga. Asam folat untuk ibu hamil kan? Balikin. Ya ampun, Siska. Pantas saja kamu bolos kuliah, hamil karena Pak Tua Bangka. Pantas saja, dulu kamu selalu bau aneh. Dipakai untuk memikat pria? Bukan murid teladan, hanya lonte. Siska, ceritakan, siapa dia, cowok acak dari Kencandi Club? Atau apa kamu dipelihara sugar daddy, hamil dengan anak haram?
Aku sudah menikah. Anakku sah. Menikah ya? Lalu siapa suamimu? Kenapa dia biarkan kamu jadi pelayan? Kami menikah diam-diam. Kemana lidahmu? Jadi anak itu anak haram. Pilku. Anak nakal dalam perutmu sama sepertimu? Anjing tidak berguna, tidak pantas dapat tempat di meja. Baunya enak. Siska, kamu terlihat seperti pelacur. Kenapa kamu pilih Pak Tua bangkrut, tak berdaya? Dia tak bisa puaskanmu. Biarkan aku bantu dia. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Suamiku punya temperamen buruk. Kalau kau sentuh aku, dia tak akan melepaskanmu. Temperamen buruk? Aku harus sentuh. Aku lihat temperamen macam apa dia punya. Jangan dekat. Sial, tahan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tak ada yang akan selamatkanmu. Aku akan puaskan kamu hari ini. Tuan Adrian? Siska, kenapa Tuan Adrian ada di sini? Pasti dia ke sini untukmu. Bukankah keluarga kalian berteman? Aku sudah sering dengar tentang kamu. Aku dari grup Lee. Keluar. Iya. Aku akan suruh seseorang membersihkannya. Siska, bersihkan. Ini memalukan bagi Tuan Adrian. Aku tidak suka buang-buang makanan. Kamu mungkin juga tidak suka. Tuan Adrian, saya Siska. Putri dari Bapak Su Zhenhua dari grup Su. Kami selalu bekerja sama dengan keluargamu. Kontraknya. Kontrak apa, katakan padaku? Pertama, komersial distrik utara properti real estate yang dikembangkan bersama. Lanjut. Kedua, kerjasama logistik pelabuhan. Ini satu-satunya yang tersisa? Tuan Adrian, ini proyek 58 miliar rupiah. Anda tidak bisa. Mulai detik ini, semua kerjasama antara Su dan Mo akan dihentikan. Tuan Adrian, 20 tahun persahabatan. Tanpa Mo, Su hancur. Ayahku akan membunuhku. Tolong ampuni aku. Setengah jam. Hilang dari kota megah. Aku... Jika kau tidak menghilang, aku akan membantumu. Tuan Adrian. Lepaskan aku. Ayahku adalah Su Zhenhua. Lepaskan aku. Tuan Adrian, saya Zhang Qiang dari keluarga Zhang. Maaf atas sambutan yang buruk. Kau Tuli, tuangkan untuk Tuan Adrian. Diam saja di sana. Siska, dasar pelacur. Kenapa kau cari pria tua yang tidak punya uang atau kekuasaan? Dia tidak bisa memuaskanmu, kan? Biarkan aku membantunya. Aku pernah dengar tentang keluarga Zhang. Ya, aku membantu ayahku dengan bisnis. Aku punya 2 proyek. Kau pasti tertarik. Aku sangat tertarik dengan barang-barangmu. Benarkah? Tuan suka apa? Katakan saja. Tulang humerus, patella, dan 3 tulang mata kaki. Apa? Tuan Zhang, pilih mana yang mau dipatahkan. Tuan Adrian memberi kesempatan untuk melakukannya sendiri. Nepotosa menjaga muka keluarga Zhang. Tidak, Tuan Adrian, tolong. Tuan Zhang, 6 bidang tanah yang keluarga Anda setujui tahun ini, semua persetujuannya ada di tangan kami. Jika palu ini tidak bisa jatuh, apa perusahaan ayahmu masih ada besok? Pikirkan. Aku. Kamu punya 10 detik. Tuan Adrian?
Hentikan, aku takut. Aku akan mimpi buruk. Mimpi buruk? Tidurlah denganku malam ini kan, sayang? Istri? Siska adalah istri Tuan Adrian. Istri Tuan Adrian. Aku baru saja menyentuh istri Tuan Adrian. Istri. Dia memanggilku istri. Dia memanggilku istri di depan semua orang. Tuan Adrian, jangan membuat keributan. Berpura-pura suci? Tidak, aku kerja di sini. Dan soal tadi, bisakah kau buat mereka diam? Yang mana? Hal istri. Malu jadi istriku? Tidak, katamu rahasiakan. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Perhatian sekali. Bungkam mereka. Siap. Ayo pergi, aku panggil dokter. Aku baik-baik saja, Tuan Adrian. Aku masih punya setengah shift. Gaji harian itu penting. Terserah. Aku jemput kamu nanti. Demi keselamatan bayi, itu tanggung jawabmu. Dia marah. Tuan Adrian, tadi kau memanggilnya istri. Dia minta kau rahasiakan. Kenapa kau malah setuju? Kenapa kau tidak bisa tegas saat penting dan lemah saat dibutuhkan? Ya, tidak ada harapan. Caca, bungkuskan aku sup penghangat perut. Siska, kamu beneran beli ini? Semangkuk Rp88.000. Buat pacarmu? Sudah larut? Dia jemput kamu? Tunggu aku. Tuan Adrian yang bantu aku. Kamu sudah lama nunggu aku. Meski demi bayi, Tuan Adrian ternyata lembut. Tuan Adrian hari ini keren. Nendang pintu, robek kontrak, patahin tulang. Tapi kenapa nggak bawa istri kamu pulang aja? Sekarang sudah terlambat. Perilaku kamu... Ada istilahnya, takut istri. Aku nggak akan pernah jatuh hati pada pengeruk harta. Aku menikahinya hanya demi bayi. Aku hari ini jemput dia cuman karena kebetulan lewat. Nanti ada rapat. Nunggu 3 jam cuman buat bilang gitu. Kamu percaya itu? Iya, aku cuman wanita yang melahirkan anaknya. Dia sudah lihat yang terbaik. Mana mungkin orang sepertiku bisa membuatnya jatuh hati. Ini buat aku. Enggak, ini punyaku. Kamu pergi ke pesta dulu, aku bisa pulang sendiri. Berhenti. Masuk, itu perintah. Tuan! Kalau gitu, aku duduk di sini. Kamu pulang sendiri. Tuan. Nyonya besar, batalkan pernikahan Nordik. Kembali sekarang. Tuan Adrian buka mulut. Mau kemana? Sudah larut, waktunya tidur. Tuan Adrian, saya ambil kamar tamu. Karena Tuan tidak suka saya, jangan dipaksakan. Tunggu. Tidur terpisah pengaruhi bayi? Kalau bayi merasakan ketegangan di antara kita, dia akan sedih. Kalau dia pikir kita memaksakan, dia akan lebih sedih lagi. Tuan, Anda menatap pintu terus. Dia menendang selimut, bayi bisa kedinginan. Tuan, mulut tajam itu. Istri Anda bakal jadi mantan. Perempuan butuh rayuan. Gimana? Wang selesaikan semuanya dan berdia rasa hormat. Beli dia semua tas desainer terbaru. Dan naikkan gaji dan bonusnya maksimal. Kamu suka uang? Baik, ambil uang yang aku punya. Adalah uang. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan takut, aku di sini.
Adrian, kenapa kamu kelihatan seperti pecundang mesum yang tak bisa kendalikan diri? Dia hamil. Omong-omong, akhir-akhir ini ada teman yang lagi galau, gampang marah. Dan gitu deh. Ada apa? Tuan, selamat Tuan jatuh cinta. Itu temanku. Jelas Tuan, orang buta pun bisa lihat. Iya, laki-laki juga bisa kena lonjakan progesteron. Aku cuma menghadapi depresi prenatal. Ini nggak ada hubungannya dengan cinta. Dia mulutmu. Kamu belum pernah hamil, belum pernah alami depresi. Keluar. Lucu waktu tidur, kabur aja sebelum kamu bangun. Cuma tetap di sini demi bayi. Tuan Adrian. Tenang. Kuat banget. Kamu baik? Dada kamu keras banget, kamu pukul kepalaku. Tuan Adrian, kenapa Anda tidur di kamar tamu? Kamu mimpi buruk tadi malam? Menangis, minta aku tetap. Gak mau ambil risiko sama bayi. Baik-baik. Maaf Tuan Adrian, aku cuma bikin repot. Ibu bahagia, janin sehat. Kalau kerja bikin kamu senang, aku nggak akan melarangmu. Beneran? Saat dia tersenyum, itu memengaruhiku. Bangun dulu, aku mandi sebentar lagi. Nyonya, Tuan Adrian begadang semalaman menyiapkan ini. Batas waktu daftar ulang Universitas Huaking sudah lewat. Dia menyumbang 1 gedung lab. Telepon rektor sendiri. Pendaftaranmu diaktifkan kembali. Biaya kuliah, asrama, buku, semua ditanggung. Kelas make up kamu juga sudah diatur. Biar aku bisa kuliah lagi, dia menyumbang 1 gedung. Dia bilang sesuatu aku nggak bakal lupa. Dia diterima di Universitas Huaking dengan kemampuannya sendiri. Tidak ada yang bisa memaksanya berhenti. Siska, kamu masuk Huaking. Siswi terbaik, jadi kenapa kamu jadi pelayan di sini? Nggak bisa bayar kuliah. Buat apa nilai bagus? Kamu masih menuang minuman untuk kami. Itulah. Dia tahu semuanya. Nona, sebaiknya Anda kembali ke sekolah, berhenti kerja. Biwong, ada keperluan mendadak di rumah. Aku harus tetap bekerja. Masalah keluarga apapun, Tuan Adrian bisa mengatasinya untuk Nona. Tidak, aku sudah mendapat lebih dari yang pantas. Jangan serakah. Dia sudah mengira aku mengejar uangnya. Jadi kamu tidak akan kembali? Aku ingin, hanya belum sekarang. Terserah kamu. Kamu bisa mendaftar kapan saja. Dasar jalan kecil, pergi ke rumah sakit sekarang, atau akan kukubur ibumu. Aku segera ke sana. Biwong, nggak usah siapin makan siang. Aku harus pergi. Nona, biar sopir yang antar. Ada apa buru-buru? Ada masalah? Tidak, aku harus bilang ke Tuan Adrian dulu. Tuan Adrian, kita berhasil mendapat kesepakatan internasional. Laba bersih 1 miliar rupiah. Tuan Adrian. Tuan Adrian. 1 miliar rupiah. Dia tidak pakai kartuku. Dia tidak sekolah. Biwong, betul? Dia butuh pengawal. Berapa biayanya? 1 miliar rupiah cukup? Hah? Tidak apa-apa. Kau bisa keluar sekarang. Oke. Tuan, Nyonya pergi terburu-buru setelah menjawab telepon. Dia kelihatan sangat buruk dan seperti habis menangis. Telepon apa?
Saya tidak dengar jelas. Sepertinya seorang pria dan menyuruhnya pergi ke sana segera, dan dia menyebut uang. Siska, kamu tidak mau uangku, tapi kamu oke dengan laki-laki lain? Sini. Mana uangnya? Aku sudah bilang, gajiku untuk biaya dialisis ibuku. Aku tidak punya uang. Dialisis. Nenek tua penguras uang itu. Kenapa harus dialisis? Mati cepat biar hemat uang. Aku berutang uang pada Om Liu. Kamu yang bayar. Kenapa aku harus bayar utangmu? Siska, ayahmu berutang 600 juta rupiah padaku. Kamu tinggal bersamaku beberapa hari dan kita akan lunasi utang ini. Jangan sentuh aku. Dasar jalang, ibumu orang sakit-sakitan. Biaya dialisisnya lebih dari 20 juta rupiah sebulan. Di mana aku cari uang sebanyak itu? Kalau kamu ikut Om Liu, nyawa ibumu akan selamat dan kamu punya uang. Jangan paksa aku. Aku sudah hamil. Kau anak haram, kenapa kau menindas menantu saya? Kembalikan cucuku. Bicara dong, menantu saya yang baik, lembut, dan cantik, apa yang dia lakukan padamu? Hari itu Nyonya Muda ambil 10 juta rupiah dari Tuan dan bilang nggak bisa bayar uang kuliah dan ngotot kerja. Tuan Adrian pikir dia pengeruk harta, tapi dia suka padanya. Tapi dia nggak mau mengakuinya. Tunggu. Kapan saya memberikan uang pada Siska sayang? Hari itu, semua wanita yang saya cari untuk Tuan semua memberi 1 juta rupiah. Enggak. Saya tidak menemukannya. Bukankah kamu yang mencari mereka? Enggak. Halo, saya antar anggur. Jadi dia benar-benar datang antar anggur hari itu, tapi saya... Jadi waktu Tuan tidak hanya makan habis tanpa bayar, dan Tuan telah memfitnahnya. Kau biadab, kau bodoh, tapi juga menyakiti menantu saya. Gam. Aku masih mahasiswa. Aku nggak akan berbuat begitu. Dia selalu berkata jujur. Dia tidak pernah berbohong padaku. Aku benar-benar salah paham padanya. Apa? Tuan, saya tahu kenapa Nyonya Muda kekurangan uang. Ibunya di rumah sakit untuk cuci darah. Biayanya lebih dari 10.000 rupiah per bulan. Dia cari uang sendiri. Ayahnya tidak hanya tidak peduli, tapi juga punya utang judi. Sekarang dia memaksanya untuk bayar utang dengan tubuhnya. Oh, menantu saya yang malang dan baik hati. Ke rumah sakit. Ya. Hamil? Ini anak haram siapa? Aku belum sempat menyentuhnya. Kau biarkan pria lain menyentuhnya? Tidak. Kau bawa perempuan murahan hamil padaku, kau anggap aku apa? Kalau kau tidak bayar utangmu, kupotong kakimu. Lihat ulahmu. Pergi ke bangsal dan jelaskan dirimu. Kau layani Om Liu atau kucabut selang oksigen ibumu. Kau tak bisa, dia akan mati. Kau pelacur, anak haram siapa ini? Kau tidak bisa rapatkan kakimu, hamil karena gatal. Biarkan aku garuk gatalmu. Jika Om Liu tidak bisa memuaskanmu, aku akan. Biarkan ibumu rebahan dan lihat. Biarkan dia lihat betapa murahan dirimu sebenarnya. Anakku bukan anak haram. Bukan anak haram? Siapa laki-laki itu? Bilang. Jika dia tahu anak ini milik Tuan Adrian, pasti dia akan cari masalah. Dan menyeret Tuan Adrian ikut terlibat. Siapa dia? Sampah total. Gak kayak ayah sama sekali. Jangan ikut campur. Semuanya, lihat. Lonte murahan ini menjual diri buat bayar pengobatan ibunya. Hamil dengan anak haram, menggoda aku dan Om Liu. Lihat muka itu, bahan lonte sejak lahir. Anak kampretnya juga anak haram pelacur. Jadi, aku tidak akan biarkan anakku seperti aku. Direndahkan. Disebut anjing kampung haram. Anakku tidak akan menderita. Aku seorang ibu. Aku akan jaga bayiku. Udah aku bilang, anakku bukan anak haram. Bilang satu kata lagi, dan aku robek mulutmu. Kamu pikir aku memberi muka? Aku hajar kamu sampai mati. Tuan Adrian. Mulai hari ini,
Kamu tidak boleh menindas aku, ibuku, atau anakku yang belum lahir. Jika tidak, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Bertahun-tahun dimanja, akhirnya punya nyali dan marah. Siapa kau bersembunyi di belakang pelacur kecil ini? Mau mengewe dia? Bayar dulu. Kamu mati. Ini Tuan Adrian. Adrianmu, orang terkaya di Haicheng. Tuan Adrian, apa yang membawamu ke sini? Bagus penanganannya, tapi lain kali tidak perlu kotor tanganmu. Kau Tuan Adrian kan? Jadi kau yang meniduri pelacur ini? Mahar, biaya tekanan mental, rasa sakit dan penderitaan, semuanya. Bayar 10 juta atau ku beritahu semua orang kau anak haram tak tahu malu yang mencuri gadis biasa. 10 juta? Iya, 10 juta, tidak kurang 1 sen pun. Kau orang besar, kaya kan? Aku mampu bayar 10 juta, tapi aku khawatir kau punya uangnya dan tak ada kesempatan membelanjakannya. Mau dia dipukul? Ya. Diam. Aku bukan Siska lagi. Aku membesarkanmu dengan keringatku sendiri. Sekarang kamu berpihak pada pria lain untuk menindasku. Takut petir? Tamparan ini untuk bayiku. Yang ini untuk ibuku. Yang terakhir itu untukku. Siska. Dia hanya mentolerirmu karena kau mengandung anaknya. Setelah lahir, dia akan membuangmu. Begitu anak itu lahir, dia akan membuangmu seperti sampah, membuangmu. Tak masalah meski aku sendirian. Aku tak akan biarkan kau menindasku lagi. Bagus, aku akan mendukungmu. Ya. Patahkan tangan yang mendorongnya. 2 juta, patahkan kakinya yang berulah di tempatku. 2 juta lagi. Dan mulut itu, tak berguna, robek saja. Keluargamu punya uang tak terbatas. Biaya medis mudah bagiku. Lakukan. Tuan, ini ilegal. Kami melindungi Nyonya. Tanganku. Ampuni aku tak mau uang. Tolong, jangan. Bawa dia keluar. Ampuni aku. Maafkan aku. Ampun, Tuan. Tuan Adrian, terima kasih selamatkan aku lagi. Kau selamatkan dirimu. Jalan. Ya. Tuan Adrian, tunggu. Ibu masih di bangsal. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat dulu. Tuan Mo, dia gagal ginjal stadium 3. Dia stabil dengan dialisis untuk saat ini. Tapi jika kita mendatangkan tim spesialis Swiss, kita bisa meningkatkan tingkat keberhasilan di atas 99%. Namun biayanya sekitar 8 juta rupiah. 8 juta. Berapa lama aku harus bekerja untuk itu? Jadwalkan operasinya. Ya. Ibu akan baik-baik saja. Ibu selamat. Tuan Adrian, dia terharu. Hiburlah dia. Tapi perbaiki dulu penyebab pertengkaran ini. Pria bermuka dua, pernikahannya akan hancur. Jangan nangis, tidak baik untuk bayinya. Maaf, aku membuat bajumu kotor. Maaf. Tuan Adrian yang hebat benar-benar minta maaf padaku. Kenapa minta maaf? Itu salahku. Malam itu di hotel, kupikir kau wanita panggilan yang disewa ibuku. Dan saat ku dengar kau ambil 10 juta itu... Jadi kau pikir aku ini pengeruk harta, pura-pura polos untuk merayumu? Ya. Maaf. Tentang uang yang kuhutang padamu, aku akan melunasinya. Biaya kuliah, operasi, cuci darah, semuanya. Hentikan. Siska, keluargamu itu kaya raya. Dan kontrak pernikahan itu batal. Kenapa? Karena aku berubah pikiran, pewaris keluargamu. Butuh kedua orang tua.
keluarga utuh. Mulai hari ini, lupakan utangnya. Habiskan uangku, 200 juta setahun. Kamu harus menghabiskannya. Jika gagal, kau akan dihukum. 200 juta setahun? Mana mungkin aku habiskan itu? Itu hukumannya. Gak bisa habiskan, akan kucium sampai habis. Siska sayang, lihat gaun pengantinmu. Pakai ini besok, pesta di kediamanmu. Aku akan mengumumkanmu sebagai menantu resmiku. Besok malam, pesta keluargamu. Saya akan secara resmi memperkenalkan menantu saya kepada dunia. Hanya setelah pernikahan barulah kamu benar-benar milikku. Besok malam? Ada keberatan? Tidak ada. Resmi? Dia serius kali ini. Hentikan Pak, mata Anda mau copot. Siska sayang, kamu adalah wanita paling memukau di sini malam ini. Akankah para elit Hai Cheng menerima mantan pelayan hotel? Lama nggak ketemu. Semuanya. Kukumpulkan kalian di sini malam ini untuk memperkenalkan seseorang, menantu perempuanku, Siska, calon nyonya besar keluargamu. Menakjubkan. Tampaknya polos, memukau. Cantik sekali. Sempurna, mereka pasangan sempurna, diciptakan untuk satu sama lain. Biaya operasi ibu sudah lunas. Akhirnya aku punya rumah. Tuan Adrian, apa aku benar-benar bisa berdiri di sampingmu? Tunggu. Apa itu? Apa itu? Apa yang terjadi? Kenapa ini di ponselku? Mencoba naik kelas dengan anak haram, aku bunuh kau. Menjijikan. Tepat sekali. Video ini membuktikannya. Kupikir dia sosialita. Ternyata dia hanya perempuan murahan yang dijual bapaknya sendiri. Ya Tuhan, memakai gaun mahal itu di tubuh pelacur sepertimu, sia-sia sekali. Tuan Adrian, saham Mocorp sedang anjlok akibat skandal ini. Hilang 3 miliar dalam 5 menit. Kau pembawa sial, wanita kelahiran rendah sepertimu akan menyeret Tuan Adrian ke neraka. Tuan Adrian, aku... Dewan direksi menuntutmu putus dengan wanita ini. Atau hadapi kehancuran total. Keluar kau pembawa sial, keluar, 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 pergi. Kau tidak pantas di sini, keluar. Keluar, Enya, keluar. Noda dalam kehidupan sempurna Tuan Adrian. Tidak peduli semahal apa gaun itu, aku tetaplah terjebak di lumpur. Tuan Adrian adalah matahari di langit. Aku hanya rumput liar di bawah kakinya. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi bahan tertawaan Hai Cheng. Cukup. 3 hal. Pertama, Siska adalah istriku, satu-satunya wanita yang kuakui. Aku memohon padanya untuk memanjakan dan menikahinya. Kedua, pria di video itu sudah dihapus dari Hai Cheng. Sentuh sehelai rambut di kepala Siska, dan kau akan lenyap bersama rekaman itu, dihapus tanpa jejak. Ketiga, aku nggak butuh pernikahan untuk mengamankan tahtaku. Sebaliknya, Siska berdiri di sampingku menghormati keluargamu. Tuan Adrian, pengabdianmu baru selamatkan kami. Para pemegang saham memuji-muji kesetiaan keluargamu. Saham langsung pulih dan mencapai rekor tertinggi. Bukan hanya tidak rugi, tapi keuntungan 4 triliun rupiah. Luar biasa. Ya ampun, luar biasa. Gak nyangka. Cemerlang. Tuan Adrian benar-benar setia. Jelas? Iya. Jangan tinggalkan aku. Tuan Adrian, kenapa kau begitu bodoh? Untukmu, selalu sepadan. Siska, berhenti membiusku. Aku nggak tahan sama aroma tubuhmu lagi. Tuan Adrian sudah kubilang sebelumnya. Ini aroma alami tubuhku, nggak ada obat.
butuh mandi air dingin. Kata dokter, bayinya aman banget. Lagian jangan pergi. Jangan goda aku. Aroma tubuhmu bikin aku jadi binatang. Bikin aku ingin melahapmu bulat-bulat. Aku takut adegan ini akan membuatku mangsa pria lain. Tapi kalau itu kamu... pasrah. Siska, kamu yang minta ini. Bahkan jika kamu siluman penggoda, kamu cuman akan minum darahku. Kalau aroma tubuh ini takdirku, aku rela tenggelam dalam bahaya ini. Gila bersamanya. Dulu kukira dia dewa yang nggak tersentuh. Sekarang dia suamiku yang terjangkau. Menggoda lalu kabur? Tuan Adrian, jika stafmu melihat sisi cemberutmu ini, martabat CEO-mu akan lenyap. Di depan istriku? Aku hanya pria yang suka tidur larut. Batalkan konferensi global hari ini. Bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu. Tuan Adrian sedang memberi istrinya pelajaran kehamilan. Coret semua 9 rapat hari ini. Dia sedang tidur bersama istrinya. Nyonya, ibu Anda sudah bangun. Siska sayang. Ibu? Siska sayang. Berapa biaya operasinya? Katakan yang sebenarnya. Dari mana uangnya? Ibu jangan khawatir. Siska, apa kau menjual dirimu? Ibu, bukan. Dia memperlakukanku dengan baik. Dia suamiku. Suami? Sejak kapan pria kaya bisa merasakan cinta sejati? Mereka memanjakanmu sekarang karena kau muda dan cantik. Begitu mereka bosan, mereka akan membuangmu. Tak ada tempat mengadu. Ibu, bahkan jika aku mati, jangan berani menjual martabatmu untuk menjadi mainan orang kaya. Ibu, aku Adrian. Suami Siska. Suami? Janji pria kaya hanyalah kebohongan. Kau manis hari ini. Bagaimana besok? Ibu, kau benar. Kata-kata murah. Jadi aku bawa bukti. Apa maksudnya ini? Saya serahkan 85% Mokorp ke Siska. Mulai hari ini, dia bukan hanya istriku, dia bosku. Kalau aku bikin dia marah, dia bisa usir aku tanpa apa-apa. Adrian, apa kau gila? Ini warisan keluargamu. Warisan bisa dibangun ulang. Tapi hanya ada satu Siska. Ibu, apa ini cukup tulus? Cukup. Lebih dari cukup. Siska sayang. Akhirnya kau punya sandaran. Sekarang aku bisa tenang. Sayang, jangan menangis. Siska sayang kita, terlahir untuk bangsawan. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita pindah ke perumahan Nordik. Ada ratusan pelayan di sana. Tugas kita cuma belanja dan manja cucu. Besan kau terlalu baik. Kita sudah keluarga. Kalau ada yang berani bikin Siska sayang nangis, Tuan Adrian dan aku akan bubarkan abunya. Tuan, Nyonya. Pertunjukan selesai. Waktunya ciuman.